wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi miratus samawati wal ardh. Sadaqallahu. Yang hormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, hadir bersama kita Bapak Kapolres Polda Utara, Kejari Polda Utara Termukini, Bapak yang hormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Polda Utara, yang hormat Ketua Basnas Polda Utara beserta Ketua Dewan Syariah Basnas Polda Utara, yang hormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Polda Utara, yang hormat saudara-saudara para camat yang hadir, yang kita banggakan para pengurus OPZ kecamatan se-Kabupaten Polda Utara yang baru saja dilantik, dan hadirin sekalian berbahagia. Pertama-tama marilah kita sama-sama senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya dan limpahan rahmat hidayahnya yang senantiasa diberikan kepada kita. Pada hari ini kita bisa sama-sama hadir di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembekalan petugas unit pengelola zakat kecamatan Kabupaten Polda Utara. Salawat dan salam senantiasa kita menjadikan semoga berkurang di dunia kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabat. Semoga figur profil beliau senantiasa menjadi sumber inspirasi kita dalam melakukan langkah-langkah dalam hidup keseharian kita. Semoga dengan pemenuhan kriteria yang beliau contohkan kepada kita, kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, pada kesempatan pertama saya mengucapkan selamat kepada saudara pengurus unit pengelola zakat kecamatan se-Kabupaten Polda Utara. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan upaya kita memperluas basis zakat. Yang pertama adalah kita ingin sampaikan bahwa zakat infak sedekah adalah salah satu instrumen pengumpulan pendanaan yang menjadi kekuatan kita umat Islam, dan bahkan sebenarnya menjadi penopang sumber pendanaan bagi negara. Yang pertama yang saya sebutkan bahwa zakat adalah kekuatan, zakat infak sedekah adalah kekuatan pendanaan kita dalam membantu negara menopang kegiatan ekonomi. Dari data yang bisa disampaikan bahwa potensi zakat nasional kita adalah kurang lebih 327 triliun. Nah, ini kalau dioptimalkan secara maksimal ya, semua lini. Ya ini mungkin masih pendekatan formal, yaitu masih pendekatan yang normatif, yang standar ya, yang sudah jelas aturan-aturan seperti yang kita ya yang beberapa lain. Jadi masih belum dihitung sumber-sumber lain yang baru. Itu kurang lebih 307 triliun. Nah, 307 triliun setelah dilihat itu sama dengan dana perlindungan sosial negara kita. Dana perlindungan sosial itu apa? Dana-dana penanggulangan kemiskinan. Itu semua masuk ke situ, begitu. Nah, artinya apa? Bahwa kalau kita bisa memobilisasi dana zakat yang secara optimal, maka dia menjadi alternatif pembiayaan bagi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial kita, masalah kemiskinan. Ya, karena tadi disebutkan bahwa dananya sama dengan dana perlindungan sosial negara kita. Ini suatu gambaran bahwa zakat adalah instrumen penting. Nah, bagi kami pemerintah daerah sama juga seperti itu. Ya. Saya di tengah-tengah dana kita yang terbatas, ya, dana pemerintah yang terbatas, untuk bisa menggerakkan kegiatan dana-dana masyarakat. Utama yang menjadi keprihatinan kita adalah yang disebut dengan standar pelayanan minimal. Nah,
Standar pelayanan minimal itu adalah upaya kita untuk menanggulangi masalah-masalah dasar. Karena tugas negara itu yang pertama adalah mengamankan masalah-masalah dasar. Dalam istilahnya itu dalam goals, ya, dalam goals itu SDGs itu adalah no one left behind. Tidak ada satupun orang yang tertinggal. Jadi itu tema utama pemerintah. Bahwa kita mendorong pertumbuhan ekonomi, oke. Karena pertumbuhan dan ekonomi itu pasti saja ada yang pikirkan. Terutama kalau mereka yang sudah terlibat dengan investasi dan modal pasti ada yang pikirkan. Tapi kalau orang-orang yang tertinggal di belakang itu jarang yang pikirkan. Maka itulah tugas negara. Maka tugas utama negara adalah jangan sampai ada orang-orang yang tertinggal. Kalau ada masyarakat kita yang stunting, tertinggal nggak? Ya jelas saja tertinggal. Karena anak-anaknya dengan tingkat pendidikan, tingkat kemampuan berpikir ya nanti dengan kemampuan otak yang terbatas, dia masih tertinggal. Itu dia tidak berada dalam gerbong yang sama untuk kita bersama-sama mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi kita bayangkan ini kita akan bergerak dengan gerbong Indonesia Emas menuju Indonesia Emas 2045. Itu saudara-saudara kita yang stunting, yang miskin dia ada di luar gerbong. Kalau saja itu dan kita dada-dada saja. Sekarang itu secara fisik ada dengan kita, sama dengan kita, tapi kita sudah ada perbedaan. Oleh karena itu maka stunting dan kemiskinan itu adalah sesuatu yang wajib negara selesaikan. Karena mereka punya hak-hak dasar yang bersama-sama kita melaju naik di gerbong yang sama untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu maka dengan keterbatasan dana inilah pentingnya sumber-sumber dana pendanaan lain. Dan bisa kita pastikan bahwa sumber-sumber dana pendanaan lain, ya, sumber-sumber dana lain di samping pemerintah yang absah, ya, yang formal dan sudah ada undang-undangnya itulah zakat yang Pak Saudara katakan. Artinya kalau kita bergerak dari sisi ini sudah ada payung hukumnya. Ini saya mau memperkuat kita semua. Jadi ini seperti Pak Waka kita melanjutkan petugas-petugas pajak pada publik. Kalau pajak itu kan PBB, kita takut gitu ya, bayar gitu. Dan begitu kita zakat kita bilang bisa tunggu dulu. Padahal itu tanggung jawab dunia akhirat ya. Kemarin Pak Ketua DPR ya Pak, wah ini gimana teman-teman Ketua DPR, silakan pilihnya. Pak Ketua, silakan Pak Ketua Basnas datang hitung di kabinet karena dia bilang kita mau bersih juga kan. Jadi semua orang ketika diingatkan itu pasti sadar bahwa kita ini di tengah-tengah kita perolehan harta kita ingin dibersihkan, dan salah satu yang membersihkan adalah petugas PZ ya, petugas zakat kita. Kalau kita mungkin ya karena kita tidak di ada unsur negara ya, misalnya seperti yang paling sekarang membayar pajak PBB, yaitu kita wajib ya, tapi kita zakat sepertinya kita menghindar. Jadi tema yang pertama yang saya sampaikan bahwa selama kalau saudara perluas basis pajak itu. Jadi kalau saya baca dalam surat pembuka tadi itu surat Al-Hadid ayat 10 ya. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ardh. Kenapa kamu tidak menginfakkan sebagian hartamu di jalan Allah? Padahal Allah yang mewarisi bumi ini. Jadi kalau ada orang yang menggunakan sumber daya alam dan dia tidak sadar untuk meralokasi sebenarnya dia sudah kualat itu sudah di surat Al-Hadid itu. Semua ini adalah makanya dari situlah turun kan kita mau perluas misalnya hasil pertanian. Kita ingatkan petani-petani kita, Pak, mohon maaf ini hasilnya Bapak sudah jelas ada menggunakan warisan dari Allah Subhanahu, warisan bumi. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Ini adalah warisan Allah diberikan kepada manusia. Kenapa sudah ada menggunakan, ada tidak menginfakkan? Jadi itu yang kita perlu ingatkan ya, bahwa semua apa yang kita peroleh di muka bumi karena warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib, saudara-saudara mewakili itu. Ya, jadi saya sering bicara sama Ketua Basnas, kalau ada penimbangan coklat gitu, bisa enggak ada anggota OPZ berdiri juga di samping ini. Berapa ya? Jaga itu berapa ini Pak? Sudah timbangannya berapa? Kita sedotkan. Mohon maaf, ini hasil penimbangan nisbah yang harus diserahkan adalah sekian. Jadi kalau saya prinsipnya, ya,
Saya kira mungkin tidak ada batasan daripada kalau ukuran sekalipun ada nisbah, kalau ada lebih-lebihnya misalnya 2,5% itu saya kira menjadi amal ibadah bagi yang bersangkutan ya, Pak Ustadz Mirwan. Ya. Jadi beliau ini juga menjadi kita sengaja ada gugus tugas Dewan Syariah supaya kita selalu melakukan inovasi. Jadi kalau ada lebih-lebihnya, saya kira kalau lebih bisa sudah lewat ini Pak 2,5% gitu. Kamu banyak yang kamu sumbang. Ya kalau lebihnya kita, kalau dia zakat ya kita jadikan infak atau jadikan sedekah. Artinya kalau lebih-lebih juga tidak apa-apa kan? Bayangkan itu dibilang warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau hitung-hitung ini perhitungan dengan Allah tidak ada, kita punya level. Ya, kalau kita mau hitung-hitung, jadi harusnya kita tidak hitung-hitung. Jadi kalau ada 2,5% mungkin dia bisa dilahirkan 5%. Ya misalnya. Nah seperti itu. Dan ini basis yang sama sekali belum kita sentuh. Pertanian cukup banyak itu. Ya. Saya mau sampaikan bahwa pajak dan retribusi kita di pertanian ini sudah kita pemerintah sejak 2019 itu sudah dilarang ya untuk pemungutan di pertanian karena dianggap nanti high cost, maksudnya itu nanti daya saing kita melemah. Tapi kalau zakat menurut saya sangat bisa kita masuk, makanya bisa kita masuk itu di tengah-tengah tidak ada pajak retribusi bidang pertanian kita masuk, ya kita masuk maksudnya karena kita rangkanya individu yang bersangkutan. Jadi saya kira kabar baik yang kita akan dengar dari teman-teman PZT adalah kalau datanya ya, data untuk kolektor ini bukan saya dari saudara-saudara kita yang pegawai itu. Datanya musakinya masih mucamat, para pejabat-pejabat ya itu masih standar gitu ya. Tapi kalau kita lihat ada berhasil mengolah hasil-hasil kayak pengumpulan dari pertanian misalnya, ada data dari hasil-hasil pertanian kita, coklat, cengkeh misalnya. Apalagi ya ingat coklat sekarang lagi naik. Itu harusnya isyarat bahwa Allah memberikan anugerah itu, isyarat proporsinya juga naik kan? Karena itu rezeki. Siapa yang mengatur cahaya, siapa yang mengatur iklim ini? Iklim ini kondusif untuk kita tanam. Siapa yang mengatur proses metabolisme sistem sumber tumbuhan di dalam yang kemudian dicapai sebuah kebutuhan optimum, kemudian hasil buah yang baik. Siapa yang melindungi itu hama-hama kita? Kau jangan masuk. Jadi saya mau berikan anugerah bagi masyarakat Pulau Utara gitu, sehingga tidak berfungsi utama penjara hama. Itu kita harus ada. Nah, apa bentuk kompensasi daripada anugerah yang diberikan kepada kita? Maksudnya ini saya mau bilang sekali bekal juga ya, bekal juga bagi saudara-saudara yang petugas di PZT ini supaya ada sedikit kita punya argumen tuh, jadi jangan cuma datang saudara ini tapi begitu ya, hati-hati. Ini warisan. Warisan kalau sebawa Anda sementara menikmati warisan itu, makanya harus disisihkan gitu. Ya gitu. Jadi itu ya kita, bahkan saya bilang Pak Ketua Basnas tambang misalnya, saya ini kapan kita punya waktu sampai maghrib juga saya mengantar Ketua Basnas kita pergi di satu tambangan ya, kita masuk dan kita bilang ini Bapak punya kewajiban. Makanya kita harus lengkap, kita punya instrumen ya, kita tidak datang sini tapi kita bilang ini pengukurannya. Mungkin pengukuran ini, nisbah ini belum terlalu optimal, tapi niatkanlah kalau ini lebih, maka itu nilai bagi Bapak ya. Jadi dia kalau dari zakat selesai dia menjadi infak atau sedekah. Tapi yang repot kalau kurang, wah itu kita tidak tahu ya, walau alam. Ternyata apa yang kita berikan itu kurang dari nisabnya. Itu kita hati-hati sebagai yang bersangkutan. Nah, jadi ini kita perluas. Jadi pesan yang pertama saya adalah zakat sebagai alternatif, zakat infak sedekah sebagai alternatif pembiayaan dana masyarakat itu harus kita perluas. Kalau saudara menjadi bagian dari itu, jadi kalau saya tadi setuju, sikapnya harus lebih proaktif, harus agak agresif. Agresifnya itu ya tentu sosialisasi dan edukasi. Kita bukan saja datang minta, tapi kita berikan sosialisasi dan edukasi. Itu satu. Kemudian kedua adalah saya mau sebut adalah kita mengoptimalkan fungsi-fungsi realokasi. Ya, ini juga saya kira ada ayatnya ya. Saya mohon maaf Pak Irwan kalau saya mesti Pak Raymond. Ini hasil olahan saya sendiri gitu. Beberapa ayat-ayat yang saya temukan yang relevan.
bahwa kita harus melakukan redistribusi kemewahan atau distribusi kekayaan. Ya, ini ada ayatnya dalam surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu disebutkan hendaknya kekayaan tidak berputar pada sekelompok orang kaya saja. Nah, itu jadi kalau kita sudah lihat ada sebuah kelebihan itu, kita wajib untuk mengingatkan. Bahkan kalau kita lihat dalam surat Al-Hasyr itu tentang pampasan perang, ya. Harta pemilihan perang. Jadi dalam agama kita, dalam keadaan perang pun, ya, kalau kalian itu barang hari hasil rampasan perang, yang itu mau manajemen ini saja agak susah karena dalam perang masih ditekankan. Allah bilang bagi sesuai keadilan, ya, berikan kepada fakir miskin, berikan kepada orang-orang perjalanan, ya, berikan kepada orang-orang yatim piatu. Bayangkan dalam situasi dari luar pun, agama kita kalau ada kelebihan harus kita bagi. Apalagi dalam suasana damai seperti ini kan damai, kan, bukan perang gitu. Masih kita punya waktu pergi kumpulkan, masih kita punya waktu memberikan sosialisasi dan sebagainya. Tadi sekali lagi dalam situasi darurat pun Allah menyeru kita bahwa kita harus punya skema pembagian keadilan. Jangan alasan, maksudnya tidak ada alasan bilang ini, apalagi bilang belum ada aturannya, tidak enak sama itu. Tadi dalam suasana perang pun itu contoh dan alasan. Tujuh itu adalah kita tetap diminta harus membagi hasil apa yang kita boleh itu secara adil. Yang utamanya juga bagi mereka yang berlemah. Nah, terkait dengan fungsi-fungsi, jadi kita bilang jadi fungsi relokasi. Tadi semangat tidak berputar itu. Nah, saya mau juga berikan challenge kepada teman-teman di Basnas. Berarti ini apa? Berarti kita butuh data. Tadi saya setuju. Salah satu fungsi kita adalah kumpulan data. Jadi ada fungsi kita, fungsi relokasi. Fungsi relokasi ini juga sebenarnya fungsi dalam penganggaran publik. Ya, kalau pajak itu kan adalah sebuah mekanisme realokasi dari orang-orang yang berkemampuan kepada orang yang tidak mampu. Ya, misalnya pajak hotel. Ya, pajak hotel seperti ini, mohon maaf Pak Haji, ya, Bapak tidak menikmati fasilitas pemerintah pun, pemilik hotel harus bayar pajak. Karena kenapa? Dia sudah menikmati sebuah fasilitas, ya, berada di pinggir jalan utama itu kan pemerintah yang bangun. Berarti harus dibayar pajak. Nah, pajak itu kita jaminkan begitu terserah oleh kita jaminkan, kita relokasi. Itulah kita bagi belanja sosial kita. Dan begitu juga hal yang sama di zakat ini. Jadi instrumen kita cari. Nah, maksud saya mau sebutkan bahwa data-data kita untuk merealokasi itu harusnya lengkap. Jadi kalau saya melihat karakteristik dari pola-pola kita yang kita adakan itu masih bersifat umumnya masih bersifat caritas. Caritas itu belas kasihan, masih belas kasihan. Dia pakai miskin yang betul kita alokasikan. Oke, itu bagus ya, kita sudah ada variasi yaitu yang berpendidikan untuk dana pendidikan, ya, kemudian dana kesehatan. Yang perlu kita challenge selain berikutnya adalah UMKM. UMKM itu harus kita dampingi ketika kita berikan dia, kita dampingi sampai kemudian dia entas gitu. Ya, karena tadi kita bilang bahwa misi kita dalam pemberian zakat itu kita mengantar seseorang dari mustahik ke muzaki. Jadi dari tangan di bawah sampai kemudian dia tangan ke atas. Nah, bayangkan itu hebat itu kalau Basnas bisa dalam rangka itu, ya, mentransformasi seseorang dari tangan di bawah sampai kemudian tangan di atas. Nah, itu tentu harus ada itu. Jadi maksud saya bagian-bagian penting kita sudah harusnya bisa shifting ke sana. Jadi bukan yang sifatnya belas kasihan saja kasih ke fakir miskin dan sebagainya. Tidak mulai rasa hormat bahwa mereka sudah bagi, tapi kita juga sudah harus bergeser ke UMKM. Jadi bapak sekalian di UPZ ya sambil kumpulkan zakat sambil didik juga itu mana kita punya potensi UMKM yang bisa kita bantu. Ya, karena Anda semua juga berfungsi sebagai apa namanya itu, seperti di bank itu akreditor, gitu ya. Jadi kita ingin, oh iya bagus ini Pak Ali, usaha pengembangan coklatnya, yang bisa peningkatan nilai tambah coklat ya, ibunya bisa bikin penganan coklat, kayaknya harus dibantu karena orangnya ini bertanggung jawab. Seperti kayak petugas bank itu ya, ada kredibilitas, dia bisa diberikan nama. Jadi maksudnya begitu kita terima
kita sudah tahu siapa yang akan kita berikan, atau paling tidak data kita lihat UMKM apa yang sejarah. Jadi itu fungsi-fungsi relokasinya berjalan. Ya, bukan kita pooling banyak-banyak ya, mohon maaf misalnya tidak mengurangi rasa hormat bagi saudara kita fakir miskin banyak, tapi kan kita berikan saja yang kembali kepada fakir miskin yang efek pertumbuhannya itu tidak terlalu besar. Kan begini strateginya, kita juga pakai teori namanya trickle down effect. Ya, jadi kalau kita berikan semua kepada yang paling papa gitu, dia tidak bisa membantu yang atas. Dan kalau kita berikan yang tengah misalnya, dia akan bisa bantu yang bawah. Maksudnya contoh tadi, kalau kita bisa beri bantuan misalnya pada usaha-usaha UMKM, apa saja usaha itu, begitu dia membesar, dia biasanya butuh tenaga kerja kan. Nah, begitu dia butuh tenaga kerja, maka dia akan tarik ini saudara-saudaranya yang kurang mampu dan sebagainya. Nah, itu yang kita sebut dengan efek yang membantu satu, tapi berefek tiga, empat. Itu strategi kita. Maksudnya Basnas pun ke depan kita challenge ya, kita ini arahnya ke sana. Karena sekali lagi kita bilang kita semua diberikan mandat untuk melakukan collecting, ya, melakukan pengumpulan atas nama negara, tapi ini untuk kelompok muslim untuk melakukan pengumpulan. Nah, berarti amanah itu harus kita pegang teguh bahwa kita bisa mengcollecting, tapi kita juga kita bisa mendistribusikan dengan bijak. Nah, bagaimana kita mau distribusikan dengan bijak kalau kita tidak tahu data, kita tidak tahu apa itu profil, ya, ada istilahnya portofolio. Kalau bank itu diberikan, dia bisa tahu kemampuan dari seorang calon apa itu namanya debitor, ya, calon dia tahu ini sehingga dia berikan pelayanan. Mungkin ke sana usaha-usaha kita sudah berada di sana. Nah, kemudian berikutnya adalah mekanisme pengumpulan dan pendistribusian. Saya ingin saran juga adalah begini. Saya beberapa hari lalu diskusi sama Pak Basnas bahwa bisa nggak ke depan nanti mekanisme pengumpulan kita itu harus bisa kita distribusi langsung. Saya contohnya gini, contoh di kecamatan ini, kalau kita kumpul tidak harus langsung tidak harus langsung ke kabupaten, tapi ada bagian-bagian hak yang kita berikan untuk saudara-saudara kita di kecamatan. Jadi harus ada hak yang bisa digunakan di kecamatan. Supaya ini saya mau kaitkan dengan ini, saya ada agenda, ada programnya, tapi nanti kita bicarakan yang saya sebut kemarin, saya state kemarin pada saat rapat koordinasi stunting, yaitu masjid peduli stunting. Jadi nanti ada satu contoh lah masjid yang kita kali ini kita tidak bantu fisiknya, tapi kita bantu ada sejumlah dana yang nanti dia bisa mendata siapa saja saudara-saudara sekitar situ yang stunting. Baru kemudian ada mekanisme relokasi. Sebenarnya sederhananya bahwa kita mau bangun masjid sebagai baitul mal. Jadi tempat pengumpulan semua kekuatan masyarakat, kemudian kita bagikan kepada yang berhak. Saya bilang semangatnya kemarin saya sampaikan bahwa kita kalau selalu hanya bicara data itu hubungan kita dengan pelaku yang ada istilah dalam bahasa sekarang penyintas. Penyintas itu adalah yang mengalami masalah, yang bisa stunting dan sebagainya. Itu hanya data. Tapi bisa nggak kita ada hubungan emosional dengan sang korban itu? Ya. Jadi maksud saya begini, tapi ini perlu kita kaji ya. Misalnya seseorang ketika diumumkan di publik bahwa dia itu adalah stunting atau dia itu adalah miskin, bermasalah nggak bagi yang bersangkutan? Kalau dia bermasalah, saya begini miskin, jangan kau umumkan di masjid. Nah itu berarti kita bermasalah. Tapi kalau dia bilang silakan, kalau sudah tidak ada yang dari saya punya harapan ke saya. Kalau bukan kita Pak Camat. Saya lihat Pak Camat Gatot atau kita Pak Camat yang perintahkan mesti supaya bacakan saya punya status. Ya misalnya contoh kita sebut ada seorang ibu misalnya, mohon kalau ada sama misalnya Ibu Ani, saya selalu ulang-ulang. Diumumkan dia status minggu ini dia adalah stunting. Dia mau aku berusaha cari informasi kenapa itu namanya tayang terus, dia sudah berapa minggu tayang terus itu di masjid ini. Kenapa katanya bisa kita selesaikan itu ibu itu? Nah, kita membangkitkan sentimen itu bahwa hanya di masjid lah kita sebenarnya keterikatan emosional itu bekerja. Kalau dia mohon maaf Pak, di desa Ani 2 orang, dia naik di camat menjadi 10 orang, dia naik di kabupaten menjadi 100 orang. Itu hanya data saja. Dan kita tidak pernah terikat secara emosional. Tapi kalau nama itu dibaca di
masjid kecamatan atau di mana, maka kita pasti akan tersentuh. Ya, jangan-jangan misalnya ini ternyata nama Ibu Ani yang disebut-sebut itu tetangganya di Pak Camat Katoi. Karena beliau terlalu sibuk pergi urusan pemerintah ini, dia lupa bahwa 3 rumah dari dia itu stunting. Namun ini ternyata bisa punya tetangga. Mau itu kita setiap minggu dibacakan namanya, tayang terus ke saya bahwa dia masih menderita stunting. Nah itu, jadi kita ini ke depan, maksudnya kita mau berusaha nanti, dan makanya tadi kalau mekanisme distribusi tadi, misalnya collecting di tingkat kecamatan bisa kita lakukan, dan bisa juga kita lakukan langsung realokasi pemanfaatan, ini perlu kita bicarakan kaitannya di bawah dulu ke kabupaten. Bisa kita bicara ke kecamatan, bahkan kita berikan kewenangan sepenuhnya kepada kecamatan, misalnya polanya kira-kira dari dana terkumpul 10% bisa dimanfaatkan untuk persoalan menyelesaikan masalah di kecamatan, kemudian berapa persen yang naik ke kabupaten kota, ya, kepada kabupaten dan masalah kabupaten. Maka kita berharap 10% itu bisa kita selesaikan masalah-masalah kita. Jadi ada ini kan, ada apa itu sebenarnya simultan, ada pendukung gitu ya, dari dana-dana yang siap ada di misalnya UPZ kecamatan, basisnya di masjid. Nah dari sini bisa kita selesaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian beberapa hal yang akan saya sampaikan. Sekali lagi